Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Sebelum kita dengar renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Biarlah pagi ini ketika kami dengar renungan, kami boleh buka hati kami boleh memakai telinga rohani kami untuk mendengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya memberi judul untuk renungan kali ini dengan judul Stop Asumsi. Lebih dari 1 bulan Bapak Gembala itu sedang membahas tentang yang namanya asumsi ya Bapak Ibu. Dalam hidup ini seringkali kita itu berasumsi. Gampang banget. Jadi hal ini saya bagi dua, yaitu pertama asumsi ke sesama manusia dan yang kedua asumsi ke Tuhan. Dengan kondisi dunia yang makin hari makin tidak baik-baik saja, seringkali asumsi ke sesama manusia itu mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kalau makin kemari kan memang ya saya akuin memang keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika nggak baik-baik aja, gampang sekali itu memicu kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang berasumsi ke sesama anak-anak Tuhan juga. Jadi kalau misalnya lagi sensi, kita bisa berasumsi gitu loh. Dan yang lebih parahnya adalah asumsinya ini nggak stop sampai di manusia doang. Asumsinya ini bahkan kita yang katanya anak-anak Tuhan ini bisa berasumsi ke Tuhan loh. Parah kan? Nah, kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Ini saya alamin, makanya jangan ditiru. Tapi saya mau berbagi ketika saya mengalami ini, biarlah ini boleh buat saya aja, jangan sampai ini buat Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, ketika kemarin saya ada bazar di daerah Tangerang, hari itu dari pagi sampai siang itu panas dan tidak ada pengunjungnya belum banyak. Tiba-tiba pas masuk jam 3 dia hujan sampai sekitar jam 4:30. Dan saya pribadi, saya belum ada penjualan. Di situ saya duduk dan saya merenung, bukannya berdoa tapi duduk merenung. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan tuh jangan bercanda dong. Kenapa? Karena saya mikirnya gini, Tuhan ini udah jam hampir 4:30. Yang lain rekan-rekan saya sudah jualan, saya doang yang belum jualan Tuhan. Tuhan kan tahu saya masih maksudnya mesti banyak hal yang harus ada banyak hal deadline yang saya harus payment gitu, saya harus bayar. Jangan bercanda kayak gini Tuhan. Sekalipun saya tahu saya salah gitu. Jadi saya ya di situ saya belajar bahwa saya benar-benar udah mungkin bilang itu udah mentok. Jadi saya berpikir Tuhan bercanda nih, jam segini belum ada penjualan, bercanda banget. Udah jam 4:30, udah mendung, udah hujan. Sampai saya bilang, nggak ngerti nih Tuhan gimana cerita deh. Nah, setelah saya ngeluh kayak gitu, saya berasumsi buat saya, akhirnya saya bilang, jujur saat itu nggak gampang ketika bilang saya serahkan sama Tuhan, nggak gampang. Mungkin orang yang kayak itu terkadang cuma lip service, cuma bilang ya udah saya serahin sama Tuhan. Dalam hatinya mungkin belum tentu iya gitu. Tapi di situ ketika saya bilang, terserah Tuhan deh, saya udah nggak tahu mesti gimana lagi. Teman-teman saya juga bilang gila kok ini sepi banget, dia bilang. Tapi setelah saya melakukan satu kesalahan itu, saya diam, saya bilang Tuhan, saya mau belajar percaya. Saya udah nggak mau pakai otak saya karena sakit banget kalau pakai otak. Ngelihatnya aja tuh depan mata tuh udah satu hal yang impossible banget gitu. Tapi di situ ketika saya berdoa, saya minta ampun juga sama Tuhan. Akhirnya ya udah. Tapi entah bagaimana mulai start jam 5 sampai 5:15 Tuhan mulai kirim pengunjung, mulai kirim satu sampai. Dan ya saya di luar nalar saya
itu habis terjual, Bapak Ibu. Di sini saya menekankan bukan karena habis terjualnya, bukan. Di sini ada nilai yang saya dapatkan adalah ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, terlalu gampang buat kita itu, buat saya, itu gampang banget nyalain Tuhan, nyalain teman-teman pelayanan dengan kondisi yang mungkin kalau kondisi kalian baik-baik saja, ekonomi baik, semua tuh gampang banget bilang Tuhan baik. Tapi kalau kondisi lagi not good, semua lagi dalam kondisi kepepet, itu ngomong Tuhan baik itu sekalipun kita udah lihat campur tangan Tuhan tuh waktu-waktu silam, tapi kayaknya itu sirna gitu loh. Jadi saya mau belajar ngajak saudara-saudara sekalian bahwa apapun yang terjadi gak gampang, tapi belajar untuk tidak berasumsi. Kalau asumsi sama manusia aja udah salah, gimana sama Tuhan gitu loh. Jadi biarlah renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita, stop asumsi, percayakan semuanya sama Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan, belum kita lihat jalan itu, sekalipun tidak ada dasar kita untuk berharap, tapi kita tetap berharap sama Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami adanya karena Tuhan, kami mau belajar buat setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak mau berasumsi Tuhan. Karena ketika kami berasumsi, kami salah. Dan kami tahu ketika kami salah, tidak ada hal yang benar di dalam hidup kami. Hanya karena pembenaran-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah ini menjadi satu rema buat hamba dan juga buat rekan-rekan yang mendengarkan. Kami boleh percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.